Halo semua, Kami dari kelompok 2 TPB 45 yaitu Pelagios. Nah, untuk First Gathering Teknik Lingkungan kali ini, kami akan menjelaskan tentang peristiwa lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran. Salah satu contoh pencemaran yang akan kami jelaskan yaitu pencemaran tanah. Tapi sebelumnya, kita kenalan dulu ya. Halo, namaku Agung Setiadinata dengan NIM 120250036. Halo, nama aku Esa Senagurning, NIM 1202538. Nama saya Yusnita Storus dengan NIM 120250041. Hai, nama aku Gabriela Meisharut, NIM 120250017. Halo, perkenalkan nama saya Devina Alfiana, NIM 1202514. Halo, perkenalkan nama saya Indah Febriana Sani dengan NIM 120500045. Perkenalkan nama saya Yesi Putri Marbun dengan NIM 120250022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifianto dengan NIM 120250019. Halo, aku Dwi Putri Lestari dengan NIM 120250040. Halo, perkenalkan saya Rucina Pitopulu NIM 120250007. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Pelagios akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Sebelum itu, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan itu sendiri. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa terjadi akibat berubahnya tatanan atau komposisi air atau udara yang diakibatkan oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air dan udara menjadi kurang atau tidak dapat lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan antara lain, yang pertama, peningkatan jumlah penduduk. Yang kedua, adanya kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali. Dan yang terakhir, adanya kegiatan industrialisasi yang tidak terkelola dengan baik. Selain itu, pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh proses alam itu sendiri. Nah, kalian tahu nggak sih, ada loh beberapa macam dari pencemaran. Yang pertama pencemaran udara, yang kedua pencemaran air, yang ketiga pencemaran tanah, yang keempat ada pencemaran suara, dan yang kelima ada pencemaran logam berat. Di sini, kami akan membahas satu jenis pencemaran saja, yaitu pencemaran tanah. Pengertian pencemaran tanah ialah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah keadaan lingkungan tanah alami. Biasanya pencemaran tanah dapat terjadi oleh beberapa hal, yaitu kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah dengan tidak memenuhi syarat. Jika suatu zat beracun mencemari permukaan tanah, maka zat tersebut akan menguap dan dapat masuk ke dalam permukaan tanah. Zat beracun yang masuk ke dalam permukaan tanah akan berdampak pada manusia ketika bersentuhan dan akan mencemari air, tanah, dan udara di sekitarnya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengingatkan ancaman penumpukan sampah di Indonesia. Volume sampah terus meningkat dari waktu ke waktu. Timbunan sampah sangat besar, 6,78 juta ton. Kita perlu memperhatikan ini lebih serius, tegas Siti dalam telekonferensi di Jakarta. Siti menyebut masalah sampah kian kompleks. Volume sampah kian bertambah seiring meningkatnya jumlah penduduk. Siti mengatakan masalah sampah harus menjadi perhatian sejak dini. Jumlah sampah diperkirakan meningkat 2 kali lipat dan sampah plastik bertambah 35% pada 2050 jika tidak segera ditangani. Pestisida merupakan formula senyawa kimia yang digunakan para petani untuk membasmi musuh tanaman. Dengan menggunakan pestisida, hasil panen akan meningkat. Akan tetapi, penggunaan pestisida secara kontinu dapat memberi dampak negatif, salah satunya kerusakan pada lahan pertanian. Secara umum, sifat pestisida adalah pelindung manusia dari ancaman serangga, jamur, gulma, dan hewan pengganggu lainnya. Namun di sisi lain, formula senyawa kandungan pestisida ternyata juga merupakan polutan atau bahkan racun bagi keselamatan kelangsungan ekosistem lingkungan, termasuk bagi tanah dan lingkungan hidupnya.
Pestisida menyebabkan kesuburan tanah berkurang. Penggunaan pestisida juga dapat mematikan fauna tanah sehingga menurunkan kesuburan tanah. Penggunaan pupuk pestisida terus-menerus dapat menyebabkan tanah menjadi lebih asam. Selain itu, pemakaian pestisida secara nyata akan berakibat dampak buruk bagi tanah sekitar. Dampak pencemaran tanah bagi kesehatan manusia dapat kita lihat tergantung pada jenis polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Kromium, berbagai jenis pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya pada kanak-kanak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Paparan kronis yang secara terus-menerus terhadap benzena pada konsentrasi tertentu dapat mengakibatkan kemungkinan terkena leukemia. Merkuri atau air raksa dan siklodiena dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Beberapa bahkan tidak dapat diobati. PCB dan siklodiena terkait pada keracunan hati. Pencemaran tanah juga memberikan dampak pada ekosistem. Penurunan kimiawi pada tanah yang timbul dari bahan kimia berbahaya maupun beracun. Penurunan kimiawi pada tanah mengakibatkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan arthropoda yang berada di lingkungan tanah tersebut. Kemudian, pencemaran tanah juga memiliki dampak di bidang pertanian, yaitu perubahan metabolisme dari tanaman, sehingga mengakibatkan penurunan hasil pertanian. Berikut ini adalah beberapa gambar contoh pencemaran tanah yang biasa terjadi di Indonesia. Dari berbagai penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman yang tadi, masih ada yang kurang nih, yaitu cara menanggulangi pencemaran tanah. Cara yang paling utamanya yaitu kita dapat menerapkan pola hidup ramah lingkungan. Salah satu contohnya yang pertama yaitu dengan mengadakan kampanye atau menyebarkan informasi tentang konsep 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Yang kedua yaitu dengan mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam bidang pertanian. Yang ketiga, hindarilah membeli barang kemasan karena sampah dari barang kemasan tersebut akan berakhir di tempat pembuangan akhir atau yang biasa kita sebut dengan TPA. Yang keempat, pastikan kalian semua tidak membuang sampah di tanah. Buanglah sampah di tempat yang benar. Yang kelima, belilah produk yang dapat terurai secara alami di tanah. Yang keenam, berkebun organik dan makanlah makanan organik yang ditanam tanpa menggunakan pestisida. Yang terakhir, buatlah tempat pembuangan sampah yang jauh dari daerah pemukiman atau perumahan. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan tentang pencemaran tanah. Sekian dan terima kasih.